DIY. Pekerjaan yang beliau tempuh yaitu dosen AIK IP UAD, dan juga beliau merupakan Wadir Persada UAD dan juga beliau merupakan pekerja wiraswasta. Aktivitas yang beliau kerjakan yaitu yang pertama penulis, yang kedua trainer, dan yang ketiga motivator. Moto hidup beliau, kalau bisa kenapa tidak? Mungkin itu saja CV singkat yang saya bacakan dari beliau. Kepada beliau kami persilakan untuk mengambil alih. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Mas Taslim ya, Saudara Taslim Rahman selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Wakil FISIP Unsri, Saudara Dinarti Akbar, dan yang saya banggakan para peserta kajian pada sore hari ini. Alhamdulillah berkat Allah saya bisa berjumpa dengan teman-teman ya melalui teman saya, sahabat saya, Ustaz Sulaiman. Saya juga sedikit kaget kok ada dari Unsri ngubungin saya, oh ternyata ada latar belakangnya ya. Alhamdulillah sesuai dengan moto saya, kalau bisa kenapa tidak ya. Selama saya masih bisa dan ada waktu untuk membantu dan bersama-sama mengkaji ilmu dan membantu dari sisi apapun, saya tidak bisa menolak. Nah, itu prinsip ya. Karena kalau kita selama masih bisa, kok kita menolak untuk membantu dan berbagi bersama, maka nanti Allah akan mengambil keluasan itu dari sisi yang lain. Maka teman-teman, biasakan punya prinsip, selagi bisa, kenapa tidak. Oke, baik, salam dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Jung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, kepada kita semua, yang tetap setia kepada risalah yang dibawanya, yaitu Dinul Islam. Teman-teman semuanya, mungkin ini pertama kali kita berjumpa, ya mungkin ini juga satu yang sungguh luar biasa. Kalau tadi sempat disinggung masalah PPKM, kami yang ada di Jogja ini sudah berpengalaman lama sekali ya melaksanakan PPKM, diperpanjang dan terus diperpanjang hingga kini ya. Sehingga kalau Palembang, saya sempat berapa kali pulang, itu sungguh luar biasa ya. Kalau saya mengatakan itu tawakalnya luar biasa orang Palembang itu ya, tetap mengadakan pesta dan lain sebagainya, sungguh luar biasa sekali ya. Mungkin karena termotivasi dari pimpinan juga ya, pimpinan provinsi maupun kabupaten. Ya, itu seperti itu. Ya, tempat beda dan cara juga berbeda. Tapi kalau mau bertanya bagaimana rasanya PPKM di Jogja, sungguh luar biasa. Di sini kalau malam cuma sampai jam 8. Jalanan sudah sepi. Hari-hari juga sepi, sekarang juga toko-toko juga sepi. Ya, orang-orang jarang keluar. Kalau mau merasakan bagaimana suasana hati kami di sini, wah sungguh menusuk sekali karena hampir tiap jam ambulan itu silih berganti berseleweran di jalan. Ya, itu bagaimana kalau teman-teman merasakan itu, wah itu luar biasa sekali. Bagaimana dikatakan oleh ketua tadi, Mas Dinar, ya, seolah kematian itu dekat sekali ya. Nah, itu seperti itu, ya. Setiap ambulan lewat, siapa itu? Siapa itu? Nah, ini luar biasa ya. Hampir setiap jam. Oke, baik. Kita tidak akan menakut-nakuti di sini. Kita akan berbicara tentang kajian ilmu kita terkait dengan masalah kurban dan keadilan sosial bagi masyarakat ya. Teman-teman sekalian, saya sebelumnya minta tolong kepada operator untuk menampilkan materi saya. Di-share di media Zoom. Sambil menunggu materi di-share, kebetulan saya memang asli dari Prabu Muli, ya teman-teman. Dan saya setelah SMA, lulus dari Madrasah Aliyah Negeri Prabu Muli, saya merantau ke Yogyakarta. Hingga kini masih di Jogja. Ya. Oke. Suatu saat kita akan berbicara enaknya merantau itu ya. Oke, baik. Selanjutnya kita ke materi kita. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, makna ibadah kurban dan keadilan sosial bagi masyarakat.
sebelum kita berbicara ke tema yang kedua, yaitu keadilan sosial bagi masyarakat, pentingnya kita memahami apa itu kurban. Ya. Jangan sampai kita terjebak kepada hikmah dan manfaat, tapi kita tidak memahami kurban itu seperti apa. Walaupun teman-teman mungkin jurusannya fisik, tapi memahami tentang kurban secara fikih itu sangat penting sekali. Sekarang bukan lagi zamannya yang paham fikih itu adalah orang-orang jurusan PAI atau jurusan agama. Tidak, ya. Dalam Islam itu orang yang mengerti fikih itu semua, tentunya secara umum. Nah, termasuk kurban. Kurban ini adalah ibadah yang dilakukan setiap tahun dan umum, maka wajib bagi kita mengetahuinya. Oke, baik, kita lihat dulu definisi kurban itu apa. Ya, As-Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih As-Sunnah mengatakan bahwa udhiyah atau kurban itu adalah hiya ismun lima yudbahu minal ibili wal baqari wal ghanami yauman nahar. Jadi udhiyah atau kurban itu, jadi kurban bahasa Arabnya adalah udhiyah, adalah nama bagi binatang yang disembelih, baik unta, sapi, dan kambing pada hari nahar. Hari nahar itu yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Fungsinya untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taqarruban ilallahi ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita lihat di surah Al-Hajj ayat 34, dikatakan bahima al-an'am, yaitu hewan-hewan atau binatang ternak. Artinya di sini, hewan-hewan yang disembelih itu adalah hewan-hewan yang sudah ditentukan. Maka teman-teman tidak boleh kreatif. Dalam kajian fikih, kalau sudah ada nasnya, Al-Quran dan hadis, lalu didukung oleh petunjuk-petunjuk, dan itu sudah jelas, maka kita tidak boleh kreatif. Maka teman-teman nggak boleh nanti kurban dengan ayam. Nah, itu tidak disepakati oleh ulama. Ya, oh karena di rumahnya ada ayam, nggak ada kambing, sembelih aja ayam. Sudah sembelihnya ayam, ternyata ayamnya tetangga, juga nggak boleh. Itu harus punyanya sendiri. Nah, itu seperti itu. Atau karena nggak ada kambing, sapi, unta, ya, domba, ya, akhirnya apa? Yang ada tikus. Maka tikus yang disembelih ini saya kurbankan. Oh, tidak boleh. Ya, karena hewan yang harus dikurbankan sudah ditentukan. Dan tanggalnya kapan? Sudah ditentukan juga. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang tahun ini akan bersamaan dengan tanggal 20 Juli. Ya. Oke, itu. Next. Nah, kemudian hukum kurban. Salah satu ayat yang sering digunakan sebagai sumber hukum kurban adalah surah Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya. Jadi dikatakan di sini ya bahwa kita itu telah diberikan oleh Allah sebuah nikmat yang banyak. Maka sholat dan berkurbanlah karena Tuhanmu. Nah, kenapa kita berkurban? Karena kelimpahan nikmat yang sungguh luar biasa, banyaknya. Baik itu nikmat khalqiyah, nikmat dicipta kita sebagai manusia, ada nikmat indrawi yang memiliki panca indera, fitriyah yang mempunyai naluri kemanusiaan, dan rezeki atau materi. Dan tentunya keempat nikmat ini sudah kita miliki. Kalau keempat nikmat ini sudah kita miliki, ya, dan kita mampu, maka kita dibebani yang namanya wanhar. Apa itu? Berkurban, ya, berkurban. Nah, jadi teman-teman sekalian yang berbahagia, kalau ditanya dasar hukumnya apa? Surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2, serta bisa juga digunakan surat Al-Hajj ayat 30-36. Ya. Oke, next. Ketika kita berbicara tentang hukum, ya, kurban, ulama itu berbeda-beda pendapat, terbagi dua golongan. Ada yang mengatakan wajib berdasarkan ayat tadi, ada yang mengatakan hukum kurban itu sunnah muakkadah. Nah, mayoritas di Indonesia ini menggunakan hukum bahwa kurban itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah bagi orang ya yang mampu. Ya, jadi sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat ditekankan, mendekati wajib bagi yang mampu. Nah, sedangkan ancaman bagi orang yang
mampu namun tidak mau berkurban, nah ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, beliau bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana." Jadi siapa yang memiliki kelapangan harta namun tidak mau berkurban, maka janganlah sekali-kali yang mendekati tempat sholat kami. Ini ancamannya. Kalau ada orang yang mampu tapi nggak mau berkurban, ya dengan berbagai alasan, ya yang itu tidak bisa diterima oleh syar'i, maka dilarang oleh Nabi mendekati tempat sholat kami. Next. Namun terkait dengan wala yaqrabanna musallana, ya silakan dilanjut slide-nya. Ini perlu dipahami juga, bukan berarti orang tersebut ketahuan mampu lalu nggak mau berkurban, kemudian dia nggak boleh datang ke masjid, nggak boleh sholat di masjid. Bukan begitu maksudnya. Jadi yang dimaksud mendekat tempat sholat kami itu, Imam Asy-Syaukani menjelaskan dalam kitab As-Sailul Jarad, yang dimaksud adalah tempat sholat Idul Adha. Ya, jadi dia nggak boleh dekati tempat sholat Idul Adha. Ya, nah, jadi bukan berarti, berarti selanjutnya dia nggak boleh datang ke masjid, Ustaz. Sholat nggak boleh di masjid. Wah, nggak begitu. Ya, kalau itu yang dimaksud, maka dia nanti malah menjadi menyalahi dalil yang lain terkait dengan sholat dan keutamaannya. Nah, maka perlu dipahami teman-teman. Besok kalau ngomong dengan orang lain, jangan nekat. Karena berapa banyak dai yang mungkin tidak paham terkait hadis tadi, ya keras sekali. Kalau kamu mampu tapi tidak mau berkurban, maka kamu nggak boleh deketi masjid. Nggak boleh masuk masjid. Malah dilarang dia. Nggak begitu, yang dimaksud adalah sholat Idul Adha. Jadi kalau di tempatnya itu ada mengadakan sholat Idul Adha di lapangan, nggak boleh dia datang. Itu cuma ancaman. Ya, ancaman ini bukan berarti dia tidak boleh sama sekali hadir. Itu peringatan dari Nabi. Dia hadir juga nggak apa-apa. Cuman peringatan dari Nabi. Kenapa? Orang kalau dikatakan tidak boleh ke masjid atau ke tempat sholat itu sesuatu hukuman sosial, di mana tidak boleh bergabung dengan khalayak ramai. Kan begitu? Ya. Nah, jadi ada hukuman sosial. Tapi pada kenyataannya ya tidak juga dilaksanakan. Cuman ini peringatan saja dari Nabi. Sama persis seperti hadis, suatu saat aku ingin, ya ada seorang yang menggantikanku menjadi imam, lalu aku pergi dengan beberapa orang mengumpulkan kayu bakar, membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat di masjid. Itu kan hadis ancaman. Tetapi pernah nggak dilakukan Nabi? Nggak pernah. Nah, ini harus dipahami teman-teman ya, terkait hadis-hadis yang mengandung hukuman. Ya, terkadang tidak dilaksanakan Nabi, tapi cuma ancaman saja. Pernah nggak dilakukan Nabi? Tidak, karena untuk menunjukkan betapa besar keutamaannya masjid itu. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi, teman-teman aktivis Islam, ya, para aktivis kampus, ya harus hati-hati ketika berbicara tentang masalah hukum dari dalil-dalil yang ada. Saya sekarang ini sering sekali miris lihat aktivis itu, ya banyak aktivis-aktivis itu tidak menampilkan indahnya Islam dalam berdakwah, tapi menampilkan seperti malaikat Malik, ya yang menentukan neraka seseorang. Wah, kalau berbicara malaikat Malik itu lihat aja di Al-Qur'an, bagaimana wajahnya itu, ya penuh dengan kemarahan. Dikit-dikit neraka karena dia pemegang kunci neraka. Nah, ini harus hati-hati ya. Nah, ini untuk aktivis-aktivis dakwah, ya hati-hati ketika memahami hadis-hadis terkait ancaman maupun hukuman. Next. Nah, jadi itu bagi orang yang mampu namun tidak berkurban, dia diperingatkan oleh Nabi dengan keras menjauhi tempat sholat, yaitu sholat Idul Adha. Next. Lanjut. Nah, ini kondisi kita sekarang. Ya, kalau lagu itu ada bunyinya sungguh aneh tapi nyata. Nah, ini dia buktinya. Memang sungguh aneh tapi nyata kondisi umat Islam ini. Musim aki pada beli aki. Sampai jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Musim burung pada beli burung. Sama kandang-kandangnya. Mau berapapun harganya dibeli. Nah, ini yang saat musim sepeda nih. Mungkin di Palembang juga sama seperti kejadian di Jawa dan di Jogja ini. Apa? Musim sepeda semuanya pada beli sepeda. Wah, merek yang Brontom itu
mahal sekali. Padahal orang luar negeri kaget, kenapa sepeda kok mahal di Indonesia? Padahal di luar negeri itu sangat murah sekali sepeda itu, ya dibandingkan kalau dirupiahkan itu. Kenapa di Indonesia mahal sekali? Ya semuanya pamer sepeda yang bisa dilipat, ya, yang bisa dipreteli, ya. Nah itu bahkan sepeda nggak bisa dinaiki mungkin dibeli juga. Ya ini. Tetapi ketika sekarang musim kurban, banyak orang itu pura-pura tidak ngerti, ya. Banyak yang mereka malah sibuk beli tusuk sate, ya, dan ngarepin dapat kupon kurban. Nah, itu ya. Coba bayangkan, waktu musim sepeda, Masya Allah di Jogja itu teman-teman kalau lihat, rame sekali orang beli sepeda. Bagus-bagus, jutaan ya. Sampai saya kadang lihat ada orang tuh ngapain dia beli sepeda. Yang penting rame, ikut sama, ya. Nah, itu dan saya tidak terpengaruh sehingga saya nggak beli sepeda, ya. Nah, itu. Itu luar biasa sekali ngapain itu. Tapi saat musim kurban nggak mampu. Padahal orang itu kalau berpikir kurban itu mesti mampu umat Islam itu. Taruhlah kita kalau hitung kambing itu 3 juta, berarti sebulan kita harus nabung berapa? Sebulan. 300.000 minimal. Ya, itu pun masih lebih. Karena ada 12 bulan. Ya, kalau mau dihitung 10 bulan Hijriah, ya 300.000 per bulan. Kalau dihitung per hari, berarti 10.000. Ya, ya kalau dia nggak mampu sehari 10.000, ya nabung seadanya. Nah, itu seperti itu. Tidak bisa setahun sekali, 2 tahun sekali, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman harus diperhatikan. Ya, oke. Baik, seperti mahasiswa. Apa bisa Ustaz mahasiswa berkurban? Sangat bisa. Masa selama 4 tahun kuliah nggak pernah kurban sendiri? Nah, itu ya. Itu menarik, Pak. Padahal, ya anak SD pun sekarang sudah banyak yang mau berkurban. Menyisihkan uang sakunya. Ya, apalagi kalau kita tahu. Manja abil hasanati falu asru amsalihha, kata Allah. Barang siapa melakukan satu kebaikan, Allah akan ganti. Maka dia yang lain dikatakan bisa diganti 100 sampai 700 kali lipat. Nah, bayangkan teman-teman, ya, kalau teman-teman menyisihkan uang makannya saja sehari misalnya 5.000. Kalau yakin dengan ayat tadi, apa yang akan terjadi? Allah akan ganti 5.000 dengan 10 kali lipat. Berapa teman-teman akan dapat? 50.000. Nah itu. Jadi teman-teman kalau ingin berdagang itu berdaganglah dengan Allah. Ya asal teman-teman ya yakin terhadap ayat-ayat Allah itu. Insya Allah akan menutupi kekurangan-kekurangan yang kita hadapi. Ya, saya kalau ditanya mahasiswa, Pak, bagaimana caranya biar saya itu mampu kuliah? Saya ini biaya sendiri, orang tua tidak mampu, bagaimana saya mampukan? Ya, saya tanya, kamu sebulan dapat uang berapa? Nah, saya dapat uang cuma sekian, Pak. Itu cuma untuk bayar kos, untuk makan aja saya irit-irit. Saya masih bingung bayar kuliah. Ya sudah, yang untuk makannya dikurangi. Kalau makan itu nggak perlu banyak, nggak perlu enak, yang penting bisa menegakkan tulang rusuk. Iya, itu fungsi makan. Ya dikurangi. Wah, nanti kalau dikurangi kurang gizi, Pak. Gizi itu bisa diambil dari sisi yang lain. Kamu bahagia itu menambah stamina, ya kan? Kamu tersenyum itu menambah stamina juga. Nah, itu seperti itu. Ya, bahkan ada teman tuh saya ajari itu kalau cuma untuk makan udah beli aja kamu singkong, ya. Nanti dimasak, direbus, digoreng, ya, dibakar. Nah, itu begitu. Sisanya kamu sedekahkan. Dan alhamdulillah sukses anaknya sampai sekarang. Itu menunjukkan sebuah keyakinan. Keyakinan kepada apa? Allah akan mengangkat dan menambah rezeki dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Oke, next. Keutamaan berkurban. Nah, ini keutamaan berkurban. Sebenarnya banyak keutamaan kurban itu ya. Nah, ini terkait dengan masalah tidak ada pada hari kurban itu manusia beramal satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan dapat pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut. Dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadis Ibnu Majah dan Tirmizi. Tetapi dalil hadis ini didalilkan oleh Syekh Albani. Tapi teman-teman harus paham. Ulama sudah sepakat kalau hadis ya tentang keutamaan atau fadilatul amal itu diperbolehkan walaupun dia doif. Asal doifnya itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka diperbolehkan. Jadi teman-teman nanti ketika ketemu dengan hadis-hadis fadilatul amal, ya
Nah, jangan serta-merta kalau hadisnya dhaif lalu disalahkan. Tidak, ulama sepakat boleh menggunakan hadis dhaif untuk fadilatul amal. Fungsinya apa? Memotivasi. Selama tidak bertentangan ya dengan hadis-hadis sahih dan kedhaifannya itu tidak fatal. Atau hadisnya itu bukan hadis palsu. Nah, saya pernah mendapati berapa orang ceramah itu dengan hadis palsu yang nggak ada hadisnya. Contoh nih, ya, ini aktivis dakwah harus hati-hati ya berkaitan dengan keutamaan. Ya, jangan terlalu keras terkait fadilatul amal, tapi jangan juga terlalu murah meriah. Contoh hadisnya begini. Barang siapa yang sebelum sholat bersiwak, gosok gigi maksudnya, ya, maka dia mendapatkan pahala seperti orang berjihad di jalan Allah. Waduh, ya, itu nggak ada hadisnya sama sekali itu. Ya. Ini mengerikan hadis ini. Kenapa? Karena kalau ketemu dengan orang yang suka mendapatkan keutamaan, namun dia tidak memahami mana yang lebih utama, ya, dari akidah dan ibadah, dia hanya mengejar keutamaan, maka akan berbahaya. Karena bersumber dari hadis-hadis palsu. Nah, itu. Nanti dia ketika ada seruan jihad, nggak mau jihad. Kenapa? Nah, sudah gosok gigi kok. Mending gosok gigi aja daripada jihad, fisabilillah. Nah, itu. Yang kedua ada lagi tuh hadis yang sangat menarik bagi orang, tapi nggak ada sumbernya sama sekali. Dan disampaikan oleh dai nasional. Barang siapa yang melihat wajah orang yang baru pulang dari pergi haji, pahalanya sama dengan orang yang pergi haji. Waduh, itu lebih fatal lagi tuh. Nanti orang akhirnya nggak mau pergi haji. Udah kalau ada yang pulang di kampungnya dari haji, lihat aja tuh mukanya. Tidak perlu cimi-cimi kepalanya. Ya, ini menarik teman-teman ya. Ini saya sampaikan kepada teman-temannya. Jadi untuk hadis keutamaan itu ulama sepakat boleh digunakan selama hadisnya itu dhaif dan tidak menyalahi ya hadis sahih dan Al-Qur'an. Tetapi kalau dia palsu, ya harus hati-hati. Ya. Oke, baik, next. Itu cuma informasi tambahan. Larangan bagi sibuk kurban. Nah, ini sudah masyhur ya. Bagi orang yang berkurban apabila sudah masuk Zulhijjah, 1 Zulhijjah, maka jangan ia memotong rambut, kuku sampai ia berkurban. Jangan ditanya, kenapa nggak boleh? Nah, di sini ketika ada hadis-hadis yang seperti ini larangan, jangan ditanya kenapa tidak bolehnya. Kenapa? Nanti kita bermanipulasi pikiran akhirnya. Maka di sini perlu yang namanya ta'abudi. Apa? Taat kepada Allah dengan tujuan untuk beribadah. Nggak usah ditanya, kenapa nggak boleh motong kuku rambut? Ya, apakah nanti berakibat kepada kurbannya atau bagaimana? Nah, itu tidak boleh ya. Kalau ditanya nanti ustaznya ngarang-ngarang. Saya kalau ditanya kenapa? Nah, tanya sama Nabi nanti kalau ketemu saya nggak tahu itu. Nah, itu. Ya. Karena kalau kita cari, nanti kita akan berpikir-pikir itu yang bisa fatal akhirnya. Sama seperti orang, Ustadz kenapa? Kalau kita wudhu lalu kentut batal. Ya kenapa kita tidak membasuh tempat keluarnya kentut, malah kita berwudhu lagi. Nah itu begitu. Ya jangan ditanya, itu harus ta'abudi aja. Ya, karena diperintahkan Nabi, ya sudah, manut saja. Gak usah dicari-cari, karena kalau selalu ingin mencari ya pembuktian hikmah di belakangnya, wah nanti kita akan mencari-cari sendiri dan itu belum tentu benar. Oke, next ya. Oke, ini hadis larangan bagi yang kurban. Nah, kriteria hewan kurban, ya, kriteria hewan kurban yang pertama al-aqran, ya, yaitu hewan yang bertanduk lengkap. Tapi bukan berarti kalau tidak bertanduk tidak boleh. Tidak, ini yang baiknya karena tidak semua hewan itu bertanduk, ya. Itu. Kemudian samin, hewan yang gemuk badannya atau berdaging, artinya yang banyak dagingnya. Ya, kalau kita adanya yang dagingnya rata-rata biasa ya sudah, nggak apa-apa. Ini kan yang bagus istilahnya menurut hadis kriteria. Ya. Al-amlah, hewan yang warna putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya. Kan hewan itu ada yang hitam, ada yang berwarna putih. Boleh. Nanti kalau nggak ada kambing atau sapi, tapi yang ada warna hitam saja, Ustaz. Tapi yang hitam ini gemuk, besar. Ya sudah pakai itu. Ya, ini cuman yang lebih layak saja. Ya. Oke, next. Jadi teman-teman besok kalau mau kurban, carilah yang bertanduk, yang gemuk, dan berwarna putih. Yang banyak putihnya maksudnya. Kemudian yang tidak layak, al-aurah.
yaitu hewan yang buta salah satu matanya. Ini tidak boleh untuk kurban. Kemudian al-mardoh, yaitu hewan yang jelas sakit, ya. Al-arja, hewan yang pincang, dan al-kathir, yaitu hewan yang kurus kering dan kotor. Nah, ini menurut hadis riwayat Abu Daud. Ya, jadi carilah hewan itu yang sehat intinya, yang gemuk, yang bertanduk, yang banyak berwarna putih dan bersih. Kalau di Jawa ini ada salon hewan. Jadi hewan itu akan dimandikan, dibersihkan, dipijat. Nah, saya nggak tahu kalau di Palembang kayaknya belum ada ya salon hewan kurban itu. Nah, kemudian tidak ada ketentuan jenis kelamin, apakah jantan atau betina. Nah, itu nggak ada. Ya, karena ada beberapa orang mengatakan bahwa tidak boleh hewan kurban itu yang betina atau yang jantan. Nah, nggak ada itu ketentuannya ya. Oke, next. Lanjut. Siapa yang menyembelih hewan kurban? Kalau kita berdasarkan hadis ini, riwayat Muslim dan Tirmizi serta Nasa'i, maka yang menyembelih hewan kurban itu adalah sahibul kurban, yang mau berkurban. Ya, tapi ini lebih utama. Nah, kalau kita nggak mampu, ya, megang kambing aja lari, ya, megang pisau aja pingsan, lihat darah pingsan, ya, atau tidak bisa menyembelih, maka bisa minta bantuan orang yang punya keahlian dalam menyembelih hewan kurban. Ya, nggak boleh dipaksakan, walaupun hadisnya lebih baik adalah sahibul kurban sendiri. Oke, next. Nah, baru kita masuk ke tema yang kedua, ya, inti dan maknanya serta keadilan sosial bagi masyarakat. Teman-teman semua, ya, perlu kita pahami bahwa perintah kurban itu berdasarkan Al-Kautsar dan surat yang tadi, dan ada kisah di balik itu yang terdapat dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 111, ya. Nah, kisah ini tentu sudah masyhur di telinga kita, di mana Nabi Ibrahim, ya, ketika dia pertama kali itu melahirkan istrinya yang kedua, ya, lalu setelah lahir Ismail diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan ke sebuah lembah yang tidak ada penduduknya, yang sepi, ya, padahal Ismail masih kecil. Lalu Ibrahim pulang ke kampungnya, tinggallah ibu dan Ismail, ya, tidak ada air. Kemudian Siti Hajar lari-lari Bukit Safa Marwah sampai 7 kali. Akhirnya muncullah air di kaki Ismail. Ya, apa yang kita bisa ambil dari kisah Siti Hajar? Ya, harus berada di tempat yang dia tidak kenal, yang tidak ada orang. Ya, kemudian kisah di mana ketika Ismail sudah balik, Nabi Ibrahim datang ketemu untuk pertama kalinya setelah meninggalkan anaknya, lalu bermimpi untuk menyembelih Ismail. Ketika Ibrahim mengatakan kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi. Ya, fil manam, di dalam mimpiku itu aku diperintahkan untuk menyembelihmu." Apa yang dikatakan Ismail? Ya, "Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan dalam mimpi itu. Insya Allah aku menjadi hamba-hamba yang taat dan bersyukur." Ini menarik. Apa yang bisa diambil dari pelajaran itu? Disitulah ada simbol yang namanya ibadah ritual. Dalam ibadah ritual kurban itu ada simbol penghambaan kepada Allah. Di situ ada yang namanya kesabaran Ibrahim, kesabaran Siti Hajar, kesabaran Ismail. Di sana ada ketaatan Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail. Di sana ada keikhlasan. Nah, bagaimana ketika ini harus kita hadapi, teman-teman? Bayangkan teman-teman sebagai mahasiswa, mohon maaf, semoga tidak terjadi. Ya, ketika lagi asik-asiknya, ya, berhubungan dengan lawan jenis, jika ada, ya, tiba-tiba kita mendengar adanya larangan berpacaran. Wah, menarik sekali, ya. Lagi asik-asiknya, lalu ikut kajian, ternyata ada materi tentang larangan mendekati zina. Salah satunya adalah berpacaran. Nah, situ bukti nanti
Ya, adanya ibadah ritual sebagai apa? Penghambaan kepada Allah. Nah, kita diberi pilihan. Mau kita penghambaan kepada Allah, ya, menyelesaikan hubungan tanpa status itu, yang tidak bisa di SK-kan itu, kalau putus juga tidak bisa dituntut secara undang-undang itu, ataukah kita mengikuti apa yang menjadi perintah Allah dan kehendak Allah. Wah, itu masih kecil, teman-teman, kalau cuman disuruh memutusin pacar, ya kan? Tapi kalau sampai seperti Nabi Ibrahim tadi, kerinduan dengan anaknya, ketika sudah balik, ya harus disembelih. Dan bagaimana sang Ismail tidak marah-marah seperti kita sekarang, apa-apaan, udah nggak pernah ketemu, mau nyembelih lagi, ya kan? Ya, apa-apaan, udah nggak pernah ngasih uang, ya kan? Merintah-merintah lagi. Wah, coba bayangkan ya, bagaimana itu. Tapi disinilah simbol penghambaan kepada Allah itu. Kita selaku seorang muslim yang beriman, ya, tentunya tidak serta-merta kita yang mengaku beriman. Kalau dalam Al-Quran dikatakan, ya, apakah engkau dibiarkan begitu saja mengatakan beriman sebelum kami uji? Luar biasa. Maka dalam kurban itu juga ada simbol ibadah ritual. Ketika ada perintah untuk berkurban bagi yang mampu, apakah kita mau atau tidak berkurban itu? Bagi orang yang tidak mau berkurban, disitulah penghambaannya dipertanyakan, ketakwaannya kepada Allah dipertanyakan, wujud rasa syukur dan nikmat atas pemberian Allah dipertanyakan. Ya, kenapa? Karena perintah Allah untuk berkurban, padahal dia mampu, dia tidak mau. Nah, ini teman-teman. Maka kalau moto saya tuh kalau bisa kenapa tidak? Ketika ada panggilan, undangan untuk mengisi acara, ya, kajian-kajian, kalau selama bisa kenapa tidak? Ya, gitu. Bahkan saya sehari kadang sampai 3 kali ngisi via Zoom, ya, via Microsoft Teams, ya, Google Meet, ya. Kenapa kita harus menolak? Apalagi mumpung kita lagi work from home ini, masya Allah teman-teman, ada sekali waktu kita pada kita harus ke kampus, ya. Nah, jadi teman-teman, di sini ada nilai ibadah ritual. Dalam melaksanakan perintah itu ada ujian ketaatan, ujian kesabaran, dan ujian keikhlasan. Bagaimana orang yang sudah mampu berkurban harus taat atas perintah kurban. Dia harus bersabar, ya, atas keinginannya tahun ini. Mungkin dia tahun ini pengen itu, pengen itu, lalu dia punya kemampuan, oh lebih baik berkurban. Dia harus sabar akan keinginannya. Ya. Dan yang ketiga adalah ketaatannya kepada Allah serta keikhlasannya kepada Allah. Bagaimana dia mengikhlaskan uangnya tadi, yang sudah dia tabung tadi, yang sudah dia kumpulkan tadi, ya, untuk dia keluarkan, ya, sebagai simbol penghambaan kepada Allah, yang itu dinikmati oleh orang lain juga. Nah, maka dalam berkurban itu ada 4 poin, ya, termasuk di dalamnya betapa besarnya pahala kurban. Kalau dalam hadis dikatakan bahwa pahala kurban itu, ya, dihitung dari banyaknya bulu dari hewan tersebut. Ya, tapi bukan berarti cari yang bulunya lebat-lebat tapi dagingnya kurus, enggak. Nah, ini salah satu dari, ya, hikmah dan makna kurban, yaitu sebagai ibadah ritual. Oke, jadi teman-teman, saya sampaikan juga, jangan sampai kamu lalui 4 tahun, ya, 4 tahun kuliahmu tanpa kamu bisa berkurban sendiri. Malu dengan anak SD, ya, malu dengan anak SD. Anak SD sekarang sudah banyak yang berkurban. Ya, bagaimana caranya kalau tidak bisa tiap tahun? 4 tahun, ya, kamu kurban 1 ekor kambing. Dibagi aja. Kalau 1 kambing itu 3 juta, dibagi 365 hari kali 4. Berarti sehari berapa? Maka terasa ringan sekali. Ya. Jadi 365 hari kali 4. Nah, terus 3 juta dibagi itu tadi, jumlah tadi. Maka terasa ringan sekali. Ya, next. Di samping kita berbicara tentang, ya, syiar dalam sisi yang pertama tadi, ada juga, ya, syiar dalam dakwah Islam. Dengan adanya kurban ini,
maka menunjukkan nilai keagungan Islam. Teman-teman cari syariat di agama lain yang bisa menyaingi ya syiar dakwah seperti ini. Pada saat hari raya Kurban dan hari Tasyrik 4 hari tersebut, berapa ratus juta hewan yang disembelih. Ya. Dari unta, sapi, kerbau, kambing, ya. Berapa banyak itu yang disembelih. Nah, ini menunjukkan keagungan Islam. Bagaimana Islam itu ya bisa melakukan sesuatu yang sungguh luar biasa. Memang ada di India, yaitu ada sebuah upacara di India itu ya memotong sapi. Tapi apa yang terjadi di India itu? Sapinya nggak boleh dimakan. Cuman disembelih saja. Disembelihnya pun dikumpulkan jadi satu, terus dipancung leher sapinya. Oh, nggak dimakan, dibiarkan begitu saja. Ya. Nah, ini berbeda dengan kita. Kita disembelih, lalu dibagi. Ya. Nah, itu. Kemudian sebagai instrumen dakwah. Dengan kurban ini kita bisa berbagi dengan orang di sekitar, dan dengan instrumen ya kurban ini kita bisa mengembangkan dakwah. Bagaimana orang-orang itu di sekitar itu bisa tertarik dengan Islam. Maka hewan kurban yang sudah sembelih dan dagingnya sudah dikumpulkan, teman-teman, itu boleh dibagi dengan orang non-muslim. Ini yang kadang jarang diperhatikan orang. Jadi di dalam hadis ini dikatakan pembagian hewan kurban itu bagi orang yang fakir, miskin, orang yang datang melihat, orang yang meminta. Ya, dan orang yang membutuhkan. Jadi tidak ada syarat pembagian hewan kurban itu harus muslim, tidak ada. Kami di Jogja biasa membagikan hewan kurban itu untuk semua. Nah, di sini ada instrumen dakwanya. Ya, sehingga orang merasakan betapa Islam ini ada unsur kepedulian, ya. Dakwah itu kan menginformasikan, mengajak ya orang kepada kebaikan. Nah, ini harus dipahami oleh teman-teman. Jadi nanti kalau ada hewan kurban di lingkungannya ada non-muslim, bagi mereka. Yang ketiga, menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang peduli kepada sesama. Dan sesama ini bukan hanya sesama muslim, tapi juga sesama manusia. Ya, bahkan sekarang kan sudah ada hewan kurban itu yang dikalengkan dagingnya sehingga mampu sampai berapa tahun, maksimal 2 tahun ya kalau dikalengkan itu. Coba bayangin teman-teman. Ya. Jadi kita sekarang sudah bisa bayar hewan kurban ke Lazisnu atau lembaga Lazis yang lain atau lembaga yayasan lain, lalu hewan itu dipotong saat ya 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, lalu dagingnya dimasak ya, dibuat kornet bisa atau dimasak rendang dan lain sebagainya, dikalengkan dan didistribusikan bisa ke wilayah-wilayah yang mungkin tidak ada hewan kurban atau yang terdampak bencana. Bahkan boleh daging kurban ini nanti digunakan untuk penanggulangan bencana. Nah, itu seperti itu. Kami di Muhammadiyah di Lazismu itu sudah ada ya pengalengan. Ya. Sehingga dagingan kurban tadi dikaleng, dikirim ke daerah-daerah ya yang mungkin tidak terdistribusi dan juga bisa digunakan untuk bencana. Ini ada kepeduliannya. Kemudian ada fungsi sosial. Ya. Ibadah dalam bentuk dimensi sosial. Karena memang dalam Islam itu ya, setiap ada nilai ibadah mesti ada nilai sosialnya. Contoh, aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan berzakat. Nah, zakat itu dimensi sosial. Sholat itu ibadah. Ya. Kurban itu ibadah karena ada perintahnya. Tapi ketika dibagikan menjadi dimensi sosial. Ini menarik, teman-teman. Jadi ibadah kurban itu ada nilai sosialnya. Ya. Kemudian melatih kepekaan dan kemudian sosial. Orang yang terbiasa setiap tahunnya kurban, mesti dia punya kenapa? Untuk berbagi. Ya, untuk berbagi kepada sesama. Tetapi orang yang kurban itu ya
khawatir jatuh miskin dan lain sebagainya, mestinya nggak punya kepekaan dan kepedulian sosial. Bahkan saya mendapati ada non muslim itu ikut kurban, ya. Nah, saya pernah nulis buku, ya, Terima Kasih Tuhan, ya. Nah, itu ada juga di buku saya Sisa Cara Untuk Bisa. Itu saya tulis itu di mana orang Tionghoa, ya, tetangga saya itu ketika kita hari raya kurban dia juga berkurban. Nah, orang bertanya di mana ini? Dia orang Buddha, ya, Tionghoa lagi, Tionghoa dan Buddha. Tapi dia mau berkurban sapi, ya. Bolehkah kita menerima hewan dari non muslim untuk disembelih, ya? Lalu saya sampaikan, yang wajib kurban itu muslim. Kalau non muslim bukan kurban, tidak masuk dalam kewajiban kurban. Anggap saja dia itu adalah bantuan sosial. Lalu kita terima, kita sembelih, kita bagikan. Dan sampai sekarang tiap tahun, ya, tangga saya itu kurban. Padahal dia Tionghoa dan Buddha. Coba bayangkan teman-teman, ya. Sehingga melahirkan ketertarikan orang, ya, untuk ikut berbagi. Di agamanya nggak ada perintah kurban seperti itu, tapi dia melihat bagaimana umat Islam itu mau berkurban, berbagi, dia ikut, gitu loh. Nah itu. Kemudian membangun dan memperkokoh persaudaraan antar sesama, terutama sesama Muslim dan sesama manusia, kan dalam kurban itu ada kerjasama. Coba kalau kita lihat dalam kurban itu, ya, mulai dari yang cuma nonton saja, ada yang cuma bantu bersih-bersih, ada yang bantu ngeletin kulit, ada yang bantu memotong, dan lain sebagainya. Nah, di situ kita lihat, ya, adanya membangun dan memperkokoh persaudaraan antar sesama. Guyup, rukun, kumpul orang jadi satu untuk saling apa? Membantu dalam pelaksanaan hewan kurban. Ya, ada yang masak, emak-emak di dapur sambil ngerumpi, ya toh? Anak kecil berlarian, ya, pengen lihat tapi takut ketika hewannya disembelih, ya kan? Nah, gitu. Itu seperti itu. Kemudian ada melatih kedermawanan, ini fungsi sosial, ya. Melatih kedermawanan, jelas, ya. Dengan kurban itu kita melatih bagaimana kita ikut menjadi orang yang peduli, dermawan. Ya, maka saya tadi bilang, teman-teman mahasiswa itu, ya, cobalah selama kuliah itu minimal sekali lah ke kurban untuk melatih kedermawanan. Maka kalau kita hitung, teman-teman sekalian, ya, sebagai hitung-hitungan panjang saja, ya, misalnya, ya, kita hitung tadi saya katakan dalam setahun ada 365 hari dikali 4 tahun, itu sama dengan 1460 hari, ya. Nah, kita bagi 3 juta tadi, ya. Kita bagi 3 juta, ya, harga kambing kita bagi 1460 hari. Maka sehari kita harus menyisihkan uang berapa? Hanya mengumpulkan uang dalam sehari itu 2.054,79 rupiah. Kita anggaplah 2.100 per hari, teman-teman. Ya, jadi kalau kita ke dimensi yang ini, yang saya katakan tadi adalah melatih kedermawanan. Jadi 4 tahun itu ada 1.460 hari. 3 juta dibagi 1.460 hari, hanya 2.100 rupiah. Jadi sehari teman-teman, ya, misalnya makan dijatuhin 15.000, dikurangi aja 2.100. Nanti 4 tahun itu sudah terkumpul 3 juta rupiah. Ya, artinya apa? Bisa nggak itu kita lakukan? Sangat bisa, ya. Itu yang biasanya makannya ayam, ya, dikurangi, ya. Jadi telur, ya, itu, atau ayamnya seminggu 2 kali. Nah, itu yang biasa makan lele, ya dikurangi, jangan lele tiap hari, kan begitu. Dan dengan begitu tidak terasa, ya, tidak terasa. Saya mahasiswa saya itu saya anjurkan sehari menyisihkan 2.000 rupiah, ya, itu. Untuk apa? Melatih kedermawanan kita. Karena dermawan itu harus dilatih, ketaatan itu harus dilatih, pedulian itu harus dilatih. Tanpa adanya latihan-latihan atau riyadhah seperti itu, kita nanti tidak terbiasa. Ya, maka jangan pernah bermimpi ketika teman-teman ingin sukses tapi tidak ada pengorbanan. Jangan pernah bermimpi, ya, ingin masuk surga tanpa menjauhi neraka. Nah, paham ya maksudnya, ya? Oke, next.
Selanjutnya, fungsi ekonomi. Terakhir ini, fungsi ekonomi. Nah, ini ya, teman-teman. Dalam ibadah kurban itu ada fungsi ekonomi, ya. Kalau kita tadi berbicara di atas tadi fungsi ibadah, fungsi sosial, ya, fungsi dakwah itu yang berkaitan kepada keadilan di masyarakat, di mana siapapun yang kaya harus mengeluarkan hartanya dan yang miskin menikmatinya. Nah, itu keadilan, ya, keadilan dalam masyarakat dari sisi syariat dan dalam sisi dakwah, kemudian sosial. Nah, ini ada keadilan ekonomi fungsinya, ya. Fungsi ekonomi. Kita ketahui bahwa hewan ternak itu adalah aset ekonomi bagi masyarakat, ya. Nah, tentunya di zaman dulu mereka ternak kambing. Kalau teman-teman tahu, kalau di dunia Arab itu kambing itu orang ternak nggak ada yang cuma satu, ya. Sekali mengembala itu ratusan, ya. Ya minim puluhan lah, ya. Nah itu. Nah itu menjadi apa salah satu aset ekonomi. Di mana setahun sekali hewan-hewan peliharaan tadi bisa laku keras, ya kalau kita lihat secara ekonomi. Dan bukan hanya Arab, dunia manapun juga akan berlaku aset ekonomi ini. Di mana masyarakat nanti membangun aktivitas ekonomi. Contoh kami di Gunung Kidul punya program, bagaimana mereka ini coba tidak usah keluar dari kampungnya. Tidak harus ke Jakarta kerja. Bagaimana kita membangun aktivitas ekonomi ternak kambing, ya. Kita carikan dana, donatur, ya, yang mau bersedekah, berinfak, ya, untuk atau wakaf produktif. Dari dana yang terkumpul tadi kita belikan kambing berapa puluh ekor, lalu kita buat komunitas pemuda, mereka tidak usah pergi Jakarta tapi urusi kambing ini. Nanti dijual. Nah, jadi bisa membangun aktivitas ekonomi sekaligus membangun proses kompetensi dan manajemen ekonomi. Sehingga orang-orang yang harus merantau, ya padahal kerjanya cuma sebagai pelayan toko, tukang bangunan, kita ambil alih, sudah nggak usah ke Jakarta, tapi usaha ternak kambing saja. Dan alhamdulillah itu menghasilkan. Karena apa? Ada satu waktu secara khusus, ya dalam Islam itu orang yang membutuhkan hewan kurban, ya. Nah itu. Padahal dalam setahun hewan tadi bisa, ya, dibudidayakan, dikembangbiakkan. Itu seperti itu. Belum lagi dalam Islam juga ada yang namanya akikah, ya. Nah, itu yang membutuhkan kambing juga. Jadi dari sisi ini, dari sisi keadilan ekonomi, Islam itu ternyata memperhatikan dalam bidang ini juga, teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman itu memahami Islam yang katanya kafah, kafah itu bukan hanya di sisi hukum saja, tapi kepada semua lini kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Kalau ada orang mengatakan itu kan karena Arab, jadi ada hewan kurban. Oh tidak, nggak usah di Arab, di tempat kita aja berlaku aset ekonomi ini. Ya, saya tidak tahu kalau di Palembang sudah berlaku belum. Bagaimana kita mengentaskan kemiskinan, ya, kita membangun aktivitas ekonomi dengan hewan kurban dan akikah. Kalau di Jawa banyak, ya. Jadi mengembangkan dengan komunitas masyarakat karena mereka tadi sudah kita jamin ekonominya dengan peternakan ini, lalu mereka tidak keluar dari daerahnya untuk cari kerja, otomatis kampung halamannya akan terbangun. Ya, aktivitasnya akan terbangun, berkembangnya akan terbangun. Berapa banyak daerah itu yang kosong? Kenapa? Karena orangnya merantau semua. Yang tinggal hanya simba-simba, nenek-nenek. Ya, karena yang muda cari kerja di kota semua. Nah, itu seperti itu. Dan sekarang juga kita sudah menganjurkan kepada mahasiswa kita, jangan terlalu bermimpi untuk keluar dari daerahnya ketika lulus kuliah, tapi bangun daerahmu. Nah, saya ada beberapa mahasiswa saya yang kuliah di kimia, ya, di fakultas-fakultas yang lain, sudah kembali ke daerah. Ada yang bertani, buat pupuk akhirnya, ya, ada yang jurusan teknik, ya, akhirnya dia buat kegiatan alat-alat, ya, yang itu terbarukan. Nah, ini menarik teman-teman, ya. Nah, jadi ketika berbicara Islam, ya, kita kembali kepada kurban ini, banyak keadilan bagi masyarakat itu yang bisa dinikmati dalam Islam, terutama dalam kurban itu. Keadilan ekonomi, keadilan sosial, ya.
kemudian masuk juga kepada ibadah, juga masuk kepada yang namanya dakwah. Jadi ketika Islam memerintahkan sebuah syariah, maka itu akan masuk ke semua lini kehidupan. Oke, saya kira begitu teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, ya. Kalau tidak ada ya kita cukupkan. Semoga kajian kita pada sore hari ini bermanfaat dan teman-teman bisa menjadi generasi-generasi yang Qurani, yang siap berkurban dan berkorban, ya. Sehingga kita mampu mengisi lini-lini dakwah, lini-lini ibadah, lini ekonomi, ya, dan yang lainnya, ya. Dan kita harapkan para mahasiswa Islam khususnya itu untuk bisa berkontribusi, ya, berkontribusi untuk agama, ya, bangsa dan negara. Dan itulah Islam sesungguhnya. Kita tidak usah berbicara pemerintah seperti apa, tapi kita mulai dari diri kita, apa yang kita lakukan, ya. Kami dosen-dosen itu sudah mulai berpikir bagaimana mengembalikan mahasiswa ini sebagai intelektual muda yang menghasilkan solusi, ya, bukan menghasilkan aksi-aksi yang itu tidak memiliki kontribusi untuk negara. Ya, apalagi aksi gamernya. Wah, ini kadang kita lihat habis WHF ini kuliah online ini cuma main game. Ya, penghasilan provider itu meningkat bukan karena mahasiswa lihat jurnal, tapi meningkat karena main game online. Coba bayangkan. YouTube nomor 1 di dunia maya itu. Ya coba bayangkan. Coba kalau dialihkan jadi YouTuber. Ya kan? Contoh misalnya setiap kajian ini direkam lalu dimasukkan ke channel YouTube-nya. Kan lumayan, ya. Nah, wajib semua peserta nanti meng-share. Setiap peserta wajib subscribe. Wah, itu bayangkan ya. Itu menarik, teman-teman, ya. Buat YouTuber-YouTuber dakwah. Materi nggak usah panjang-panjang, satu materi saja. Satu materi misalnya 1 menit sampai 5 menit. Itu kan menarik, ya. Buat video-video dakwah misalnya terkait dengan hadis-hadis. Itu kan jarang. Misalnya hadis larangan makan berdiri, tapi didramatisir, kan begitu, ya. Nah, misalnya lagi makan sambil jalan kesandung, ya makanannya kena mukanya, kan menarik. Itulah manfaat makan jangan sambil berdiri atau berjalan. Harus begitu, ya. Itu. Saya kalau kita ada kajian bagaimana belajar dari Turki, teman-teman, ya. Belajar dari Turki. Kita sering sekarang ini bangsa kita lagi semangat mencaci maki pemerintah tanpa solusi. Saya selalu gembar-gemborkan belajar dari Turki. Kenapa? Turki itu pusat Islam terakhir 1924. Ya. Sampai tahun 2014, Turki sebelum dipegang oleh Erdogan, Turki sebuah negara Islam sekuler. Ya, yang azan itu diganti dengan bahasa Turki, orang tidak bisa menjalankan syariat di Turki walaupun dia negara bekas Utsmani. Mahasiswa tidak boleh, yang perempuan, mahasiswa, parlemen dan siapapun masuk ke gedung-gedung pemerintah termasuk pendidikan dengan menggunakan hijab bagi perempuan. Bahkan ada mahasiswa Indonesia yang di Turki itu dia kuliah memanipulasi, dia pakai hijab yang ketat tapi itu pakai wig. Bayangkan sebuah negara khilafah bisa hancur tahun 1924, lalu hilang syariat Islam sampai sebelum 2014. Muncullah Erdogan. Nah, ini harus kita kaji. Muncul Erdogan dengan mengubah semuanya, yang faktor sejarah yang luar biasa berhasil mengembalikan Hagia Sophia sebagai masjid yang dulunya diganti sebagai museum. Apa yang dilakukan adalah kesabaran masyarakat Turki dan kesabaran orang-orang untuk menciptakan generasi yang terbaik. Maka saya sampaikan di sini, coba yang hadir di sini berhenti sibuk mencaci maki dan menghujat siapapun, tapi sibuklah untuk mengembangkan diri. Ya, jadilah bagian untuk Islamisasi, bagian dari solusi bangsa ini menurut syariat Islam. Hentikan kegiatan-kegiatan yang hanya isinya mencaci maki. Sibukkan dengan kegiatan pengembangan diri. Ilmu apa yang belum dikuasai? Kuasai. Terutama apa? Ilmu agama. Yang paling awal apa? Akidah, ibadah, baru muamalah. Jangan kita sibuk mencaci maki, sholat masih nggak benar. Wudu masih salah. Ya kan? Ngaji belum bisa. Oh, itu memalukan. Ya, gitu. Saya sering itu. Saya marahin aktivis itu. Oh, ribut begini-begini. Gini-gini. Coba kamu wudu.
Kenapa Ustaz? Wudhu gitu. Saya lihat, wudhu aja masih salah kok komentari pemerintah. Wes belajar wudhu dulu. Sholat, nggak hafal. Coba bayangkan. Wes, cukup. Jangan ngomongin sibukin negara nasional. Sholatmu rapikan dulu. Ayo ngaji. Masih ikut satu. Ya, wah, wes, makhrujul huruf masih salah. Stop. Wah, itu gitu. Yuk, perbaiki diri. Ngaji, sholat, ya, wudhunya, perbaiki. Ya, sudah bagus. Yuk, tingkatkan keahlian. Kalian FISIP sekarang. Kuasai materi-materi kuliah FISIPmu. Bisa menjadi politikus. Ganti yang di Senayan. Kan begitu caranya. Itu baru jos gandos. Ya. Tapi kalau ngomong aja, sholat ya nggak bisa, ngaji ya nggak bisa. Ya nanti teman-teman akan menggantikan anggota DPR yang sama tuh. Agama nggak paham. Ya, karena kan sekarang banyak tuh aktivis-aktivis kita itu. Ya, mencaci maki, ketika diangkat oleh presiden jadi ini jadi itu melempem semua. Jadi anggota DPR melempem, kenapa? Agamanya nggak bagus gitu loh. Paham ya maksud saya ya? Gitu. Iya, saya di Facebook nggak ada saya mencaci maki apa. Saya sampai dibilang Jokowi, karepmu gitu ya. Kenapa Pak nggak pernah mencaci Jokowi? Saya nggak punya kewajiban mencaci. Itu begitu. Kewajiban saya mengembangkan ilmu, yang saya share itu pamflet-pamflet pengajian. Sehingga orang boleh ikut kajian saya. Itu begitu. Tugas saya membimbing bagaimana menghasilkan generasi muda. Kalau tidak bisa saya ikut secara langsung, saya membimbing dari sekarang. Itu begitu. Itu baru solusi, teman-teman. Ya, gamer-gamernya dihapus dulu kalau nggak menghasilkan uang. Tapi kalau menghasilkan uang bagus diberikan hewan kurban. Iya, saya punya teman itu main gamernya menghasilkan uang, jual senjatanya, dijual. Dia bisa beli motor, jual. Motornya dipinjemin untuk aktivis dakwah, kan bagus itu. Sholatnya bagus, ngajinya bagus, tapi gamer. Ini enggak. Ini udah gamer nggak menghasilkan apa-apa ya, mengerikan ya. Itu kan kita udah paham lah aktivis tuh kantongnya tipis tapi optimis kan gitu ya. Itu yang harus kita paham. Oke, saya kira begitu ya, teman-teman ya. Kita akhir dulu dari saya. Monggo kalau dilanjutkan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz atas penyampaian materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang saya pelajari dari kurban yaitu bagi yang mampu berkurban, namun bagi yang tidak, selagi ada niat, selagi bisa, kenapa tidak? Ya Ustaz ya. Mungkin itu saja penyampaian materi dari Ustadz Budi Jaya Putra. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya kepada saudara atau saudari, kami persilakan untuk raise hand. Silakan yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman dan Ustadz yang saya banggakan, saya ingin bertanya. Saya Firdaus dari mahasiswa Universitas Juanda Bogor di Jawa Barat. Sebelumnya saya memperkenalkan diri ya teman-teman dan Ustadz Budi Jaya Putra. Saya ingin bertanya dua hal, yaitu tentang yang pertama adalah pertanyaan saya itu manakah yang lebih dahulu Ustadz, berkorbankah atau akikahkah dulu? Itu yang pertama. Yang kedua yaitu bolehkah kita berkorban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Sedikit pertanyaan dari saya, dua hal itu mohon dijawab oleh Ustadz Budi Jaya Putra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz. Oke, baik, pertanyaan bagus sekali yang itu juga lagi viral di masyarakat ya. Yang pertama, mana yang diutamakan didahulukan? Ya, akikah atau kurban? Jadi dua-duanya adalah perintah semua. Ya, perintah semua dan punya dalil semua.
ya. Kalau kurban tadi di Al-Qur'an ada, kalau di akikah itu di hadis ada, ya. Jadi sumber awalnya di Al-Qur'an untuk kurban, sumber awal hadis akikah itu di hadis. Nah, kurban tadi sudah kita sampaikan ya materinya. Sedangkan hadis itu ya Nabi terkait dengan akikah itu barang siapa yang ya diberi keturunan ya lalu dia punya kemampuan maka di hari ketujuh dianjurkan untuk berakikah ya untuk laki-laki itu 2 kambing untuk perempuan 1 ekor kambing dilaksanakan di hari ketujuh. Terus ada hadis lagi bahwa setiap anak itu terikat ya dengan akikahnya. Nah, ini menarik teman-teman. Nah, di kalangan ulama fikih, apakah akikah itu hanya terikat di hari ketujuh? Di mazhabnya Imam Syafi'i tidak, sampai kapanpun ya bisa akikah itu. Nah, kalau permasalahannya itu misalnya kelahiran sang anak itu pas hari ketujuhnya itu di Idul Adha, ya, mana yang harus didahulukan? Ya, nah, oke. Maka kita lihat dari status hukumnya, status hukum. Untuk hukum kurban itu, ya, hukum kurban itu satu ada yang mengatakan wajib, satu ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Sedangkan untuk hukum akikah itu adalah sunnah muakkadah. Ya, ada juga yang mengatakan wajib. Kalau kita lihat sumbernya, ya, kurban itu dari Al-Qur'an dan hadis, sedangkan akikah itu dari hadis, maka secara kaidah hukum kurban itu lebih didahulukan daripada akikah. Maka teman-teman kita lihat dari sisi apa dulu? Dari sisi mana? Misalnya, ya, orang tua ini sudah terbiasa berkurban tiap tahun. Ya, jadi misalnya si anak baru lahir dan orang tuanya sudah biasa kurban setiap tahun. Karena kurban itu sunnah muakkad dan orang tua ini sudah biasa kurban tiap tahun, nah, maka yang dia dahulukan adalah akikah. Karena akikah itu tidak bisa tiap tahun. Artinya melahirkan anak kan nggak bisa tiap tahun, tergantung takdir. Kalau WFA ini kan banyak yang mengandung ya. Nah, itu. Ya. Jadi kita lihat dari sisinya mana. Jadi ketika ada pertanyaan masalah, kita lihat dari kondisi. Kalau si A ini sudah biasa kurban tiap tahun dan kebetulan tahun ini kok anaknya hari ketujuh itu pas ya di hari kurban, maka lebih diutamakan kurbannya. Karena mohon maaf, diutamakan akikah karena orang ini sudah terbiasa kurban, ya. Lalu kalau kasus kedua, orang ini tidak biasa kurban, baru tahun ini niat kurban, anaknya lahir. Pas hari ketujuhnya adalah hari kurban. Mana didahulukan? Ya, dia bisa mendahulukan akikahnya, ya. Atau dia bisa mendahulukan kurbannya. Kalau memang dia tidak pernah berkurban, ya sudah dia bisa mendahulukan kurbannya dulu, ya, akikahnya nanti atau dia bisa mendahulukan kurban. Karena hal ini sunnah muakkadah. Jadi jumhur ulama ya. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwa kurban itu dan akikah itu adalah sunnah muakkadah. Maka bisa dipilih salah satunya. Tapi kalau menurut hemat saya, perhatikan dulu yang mau berkurban atau akikah itu apakah dia terbiasa berkurban atau tidak. Ya, nah, itu seperti itu. Kalau dia memang cuma mampunya akikah, sudah akikah saja. Kalau dia mampunya dua-duanya, dua-duanya. Ya, karena sama-sama sunnah muakkadah. Ya, seperti itu. Tapi kalau dia misalnya tidak terbiasa kurban, baru mau pilih kurban dulu, nggak apa-apa. Ya, itu. Karena kurban itu, ya, di Al-Qur'annya sudah jelas, dari segi dalil dia ada di dalam Al-Qur'an, dari sisi hadis dia juga ada, dan ulama sangat menekankan, dari hadis-hadisnya juga ditekankan ada ancaman, ada keutamaan, ya, sedangkan akikah kan tidak ada ancaman. Orang kalau nggak akikah kan nggak apa-apa. Kalau kurban kan ada ancamannya, ya kan? Barang siapa yang nggak kurban. Nah, itu seperti itu. Apalagi kalau di mazhab Syafi'i, kalau tahun ini dia tidak bisa mengakikahkan anaknya, nanti pas dewasa boleh mengakikahkan anaknya seumur hidup. Itu begitu ya. Nah, berarti bisa tahun depan. Itu kalau yang mazhab Syafi'i.
Ya malah enak yang mazhab Syafi'i udah kurban duluan. Akikahnya nanti tahun depan nanti pas dia dewasa juga nggak apa-apa. Nah, itu begitu ya Mas ya. Jadi lihat kasusnya dulu. Nah, perlu dipahami teman-teman tidak usah nanti berdebat terkait masalah fikih ini karena memang ulama itu berbeda-beda pendapat. Jadi dari sekarang teman-teman harus pahami, ketika ada perbedaan pendapat nggak usah dibenturkan dengan pendapat yang lain. Ya, karena itu kalau masuk dalam fikih. Fikih itu produk hasil pemikiran yang bersumber kepada dalil. Nah, jadi kalau bertanya dengan saya, itu jawaban saya. Kalau orangnya tidak terbiasa kurban, maka dia kurban dulu nggak apa-apa. Karena di mazhab Syafi'i, sampai seumur hidup dia boleh berakikoh. Nah, itu begitu. Tapi kalau dia sudah terbiasa kurban, maka akikoh lebih utama. Karena dia kurban sudah biasa setiap tahun. Ya, nah itu. Yang nggak boleh itu kurban dicampur dengan akikoh. Nah, saya kurban sambil akikoh itu nggak boleh. Itu orang pelit itu, ya. Ngakal-ngakali satu hewan untuk dua agenda, ya. Nggak boleh, ya. Seperti itu. Sama seperti kita akikoh sambil nikahan. Daging akikohnya untuk makan, ya. Jangan begitu ya. Nanti kurang sempurna. Kemudian yang kedua tadi terkait apa? Mohon maaf. Eh, Tadi yang kedua yaitu bolehkah berkorban atas nama orang lain atau orang tua yang sudah meninggal, yang Oke, sudah baik. meninggalkan kita? Ya, baik. Bolehkah kita berkurban atas nama orang lain, ya, atau orang yang sudah meninggal? Rasulullah itu pernah berkurban dengan 2 ekor kambing, ya. Nah, itu dikurbankan bagi orang-orang Muslim yang tidak mampu berkurban, bukan atas nama Rasulullah. Nah, jadi Nabi mengorbankan 2 ekor kambing untuk orang-orang yang belum mampu berkurban. Nah, kemudian yang kedua di hadis yang lain, ya, ini bisa dijadikan dalil karena dipakai kasus yang lain bisa. Nah, suatu ketika sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tuaku itu ya kan ingin melakukan sesuatu. Yang pertama kasus haji. Ya Rasulullah, orang tuaku berniat haji, tapi keburu meninggal. Apakah harus aku tunaikan hajinya?" Maka Nabi bersabda, "Apakah kalau orang tuamu punya hutang, kamu wajib membayarnya?" "Iya ya Rasulullah." Begitu juga dengan haji. Nah, hadis yang kedua, "Ya Rasulullah, bolehkah aku bersedekah atas nama orang tuaku yang sudah meninggal?" Lalu Nabi menjawab, "Bukankah engkau tahu bahwa aku punya satu kebun yang aku atasnamakan ibuku yang aku sedekahkan?" Nah, jadi Rasul itu pernah menyedekahkan kebun kurma di atas namakan ibunya, Siti Aminah. Nah, dari 2 dalil ini, maka kalau kita mau menyedekahkan, ya, hewan kurban kita itu atas nama orang tua atau orang lain, maka diperbolehkan. Ya, yang penting hewan kurban itu diatasnamakan. Kasus kontemporer adalah perusahaan. Nah, kadang kan perusahaan kan menyerahkan hewan kurban, ya kan? Misalnya dari PT ini, PT ini, PT ini. Nah, itu diatasnamakan, walaupun dia dari PT apa, nah itu nanti diatasnamakan siapa. Nah, itu begitu. Seperti kami di UAD, ya tiap tahun itu menyiapkan hewan kurban. Tahun ini kami menyiapkan 3 ekor sapi dan berapa ekor kambing. Ya, nah itu kami atasnamakan karyawan yang tidak mampu berkurban. Jadi di UAD itu dicatat nama karyawannya, yang diurut, yang dari senior sampai junior. Yang paling lama siapa ditanya, "Sudah kurban belum, Pak?" "Belum." "Ya sudah, tahun ini kami kasih 1 ekor kambing, di atas namakan Bapak, tapi motonya bukan di sini, kami kirim ke daerah lain." "Oh ya," gitu. Nah, nanti dokumentasinya kita serahkan ke dia. Jadi pendanaannya dari UAD, tetapi di atas namakan karyawan yang tidak mampu berkurban. Artinya hadis tadi bisa menjadikan dalil. Ya kan nggak mungkin di atas namakan UAD, UAD kan universitas, ya kan? Masa universitas nanti berdiri di sorga? Ya enggak, ya kan? Nah, itu seperti itu. Gitu ya, Mas, ya. Jadi boleh, silakan atas nama orang tua. Tapi muncul pertanyaan, apakah yang mengatasnamakan ini pernah mengorbankan untuk dirinya sendiri apa belum? Nah, itu muncul pertanyaan begitu. Jadi kalau kita secara pribadi belum pernah berkurban, maka dahulukan kita dulu, baru orang tua, baru yang lainnya. Karena kewajiban itu bermula dari diri sendiri, baru untuk orang lain. Nah, kemudian catatan teman-teman, bahwa berkurban itu bukan sekali seumur hidup, bukan.
tapi setiap tahun bagi orang yang mampu, ya. Jadi selama teman-teman mampu, silakan berkurban tiap tahun. Kemudian satu orang itu bukan dibatasi 1 ekor kambing, tidak. Bisa jadi satu orang 1.000 kambing boleh. Karena 1 ekor itu minimal, maksimalnya nggak ada. Misalnya nih Mas Firdaus, ya anak sultan. Nah, sekarang kan sering kata-kata sultan toh. Amin. Wow, lalu berkurban 1.000 ekor kambing disebar se-Sumatera Selatan, se-Bogor. Boleh nggak? Boleh. Nah, itu. Kalau mau dapat pahala lebih banyak lagi, dibagikan ke teman-temannya, kamu pernah kurban belum? Belum. Nih, saya kasih hewan kurban di atas namakan kamu. Itu pahalanya malah double. Pahala sedekah, pahala kurban yang sama dengan orang yang di atas namakan tadi. Nah, itu begitu Mas Firdaus, ya, dan yang lainnya. Siap Ustadz. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Jadi Oke, wah, intinya adalah ada dalil hukum dan korelasinya ya yang kita lihat dulu ya. betul. Betul ya. Ya, oke. Siap. Jadi ini Terima jauh kasih sekali Ustadz. dari Bogor. Ada satu lagi teman-teman ya yang penting. Kami Muhammadiyah mengeluarkan fatwa bahwa bagi daerah-daerah yang zona merah dan lain sebagainya dengan kondisi ekonomi yang mungkin terpuruk, maka bagi yang mau berkurban boleh diahlikan dana kurbannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi Muhammadiyah mengeluarkan fatwa itu. Jadi misalnya nih, Mas Taslim, tahun ini niat berkurban, tapi tetangganya ternyata banyak yang pedagang, kerja harian, ya, membutuhkan dana untuk hidup. Bayar listrik kan pakai uang, nggak bisa pakai beras. Nah, melihat itu, belum lagi kredit, kue lebaran, dan lain sebagainya ya. Cicilan baju lebaran yang belum lunas, masih bersambung. Nah, melihat hal itu, Mas Taslim boleh misalnya punya uang 3 juta yang tadi awalnya untuk kurban, dialihkan. Uang itu dibagikan ke tetangga terdekat yang sangat membutuhkan. Kenapa dia butuh makan, butuh bayar listrik, nggak ada. Ya 3 juta dibagi 6 orang, 500 kan lumayan. Nah, itu. Jadi Muhammadiyah menganjurkan kepada sahibul kurban yang pengen berkurban tahun ini, kalau ya dia mau silakan dialihkan untuk membantu tetangganya karena itu lebih penting. Ya, membantu kesulitan orang itu diutamakan. Ya, itu. Daripada kita berkurban, orang cuma dapat daging, belum tentu bisa masak karena nggak ada kompor, nggak ada gas, ya ada daging nggak ada beras, ya kan? Lebih baik uangnya tadi diberikan ke tetangga yang sangat membutuhkan sehingga dia bisa hidup berapa hari ke depan. Nah, ini dari Muhammadiyah pandangannya. Ya, tapi kalau yang sudah dibayarkan ke masjid, urunan jangan ditarik. Nanti urunan sapi kurang 1 orang jadi cetok, ya toh? Nah, itu. Nah, itu. Jadi sapi kurang separuh nanti. Jangan ya. Nah, itu fatwa kontemporer dari Muhammadiyah. Dan sekarang kita sudah kembangkan, jadi ada 3. Kita kembangkan yang pertama, kurban normal seperti biasa, yang kedua korban bentuk kaleng, ya, yang ketiga dialihkan untuk warga yang membutuhkan. Mana yang lebih penting? Perubahan orang cuma dapat daging tapi kelaparan, nggak bisa masak dan lain sebagainya, atau kita bagikan uang itu untuk mereka bisa hidup berapa hari ke depan. Nah, itu begitu ya. Oke, silakan. Oke, baiklah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Sangat bagus sekali dan juga terima kasih juga kepada Kakak Firdaus yang sudah bertanya. Pertanyaan yang bagus sekali juga. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, boleh raise hand. Oke, mohon maaf, ini nanti di Jogja sebentar lagi azan maghrib. Oh ya, oke. Mungkin satu pertanyaan saja untuk sore ini. Oh, ya. Selanjutnya kita memasuki acara yang ke-6, yaitu doa. Marilah kita berdoa sebelum menutup acara ini dengan membacakan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menutup acara kita pada sore hari ini, marilah kita foto bersama terlebih dahulu. Kepada peserta yang di dalam room Zoom, silakan untuk mengaktifkan kameranya untuk foto bersama.
Silakan teman-teman aktifkan kameranya sebentar saja untuk mengambil foto. Gimana operator? Oke, Oke, izin mengambil alih. oke silakan. Yuk, teman-teman yang belum on cam, on cam, boleh dihidupkan kameranya. Pakai apa-apa Kak? Bentar ya guys. Gelap banget. Yuk. 1, 2, 3. Sumpah kayak hantu. Terus. 1, 2, 3. Oh, cuma 1 slide. Udah. Baiklah, terima kasih operator. Marilah setelah sudah acara kita pada sore hari ini, marilah kita tutup acara Semarak Go Visip Unsri Mengaji 2021 dengan melapaskan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik teman-teman, saya mohon pamit. Kami sudah azan maghrib di Jogja. Siap. Terima kasih. Syukran ya Ustaz. Ustaz. Baik. Ya, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.